Selamat pagi. Ada pertanyaan dari Pak Hermawan Purnomo. Pak Jes, nanya ya Pak Jes. Kalau sore kita ndak sempat makan yang daging-daging, kita ganti pakai dimsum, itu bagaimana Pak Jes? Dan itu terus-menerus sampai seminggu. Ya ndak masalah, asal dimsumnya ceker ayam, dimsumnya daging, dimsumnya kepala ayam, dimsumnya telur, dimsumnya bro? Dimsum udang, dimsumnya cumi, dimsumnya apa? Kan dimsum itu kan banyak. Ya jangan dimakan yang berhubungan dengan tepungnya, Pak. Bakponya singkirkan. Ya dimsum apa lagi? Ya yang berhubungan dengan tepung, yang berhubungan dengan jajanan ya jangan dimakan. Gitu. Dimsum itu coba saya liatin ya, yang nanya dimsum itu apa aja ya. Ini kalau dimsumnya itu berhubungan dengan tepung, makanan kecil, terus kemudian apa lagi itu? Ya isinya tepung semua rata-rata kalau dimsum ya. Siomay, apa lagi itu? Bakpao, cetot, genjit. Ini makanan-makanan dimsum ini. Ya, dada ayam makan kalau dimsum, dada ayam gitu. Tapi kalau yang tepung-tepungan ya lebih baik disingkirkan. Ya ini dimsum banyak yang cumi itu dimsum itu. Ya, apa sih yang namanya dimsum itu? Dimsum itu kan kukusan, itu sehat itu kukusan itu. Cuman ya itu tadi ya. Satu kukusan kan ini isinya 2 itu ceker ayam, enggak apa-apa, telur gitu. Mau sebulan mau setahun kalau seperti itu aja enggak masalah Pak. Selama tidak dihantam dengan tepung, selama tidak dihajar dengan gula. Ya dimsum aja udah ada gulanya, ngapain kita makan tepung-tepungannya kan? Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak dimsum itu sudah mengandung gula. Gulanya 300 kali loh. Jadi tidak perlu dimakan pakai nasi, tidak perlu dimakan dimsum yang berhubungan dengan tepung ya. Saya tidak makan ikan, daging, seafood. Tapi saya makannya tongseng. Saya tidak makan ikan, daging, seafood. Tapi makannya kaki kambing. Sate kambing. Setiap hari ganti-ganti. Ya, ikan bakar. Tapi semua itu setiap sore atau malam, jam 6, jam 7, saya tidak pernah memakannya pakai nasi. Tidak. Ya, tidak. Kalau seandainya saya melihat saya ada makanan yang enak dan kemudian itu tidak ada unsur ikan, daging, seafood seperti gado-gado, saya gado-gado makan, tapi 24 jam saya tidak makan lagi. Karena gado-gado itu serat, sayur, ya, dan sudah ada unsur gulanya itu banyak banget. Kenapa? Karena itu dari bumbu. Bumbunya itu bumbu kacang yang digoreng dan diulek. Itu gulanya tinggi sekali, ya, lebih dari 300 itu. Makanya saya makan gado-gado, bisa 2 porsi gado-gado yang saya makan. Tapi saya tidak makan nasi dan tidak makan yang lain. Dan biasanya saya makan itu sebelum nge-gym. Biasanya. Sebelum nge-gym saya makan yang model-model seperti itu. Contoh kayak kita makan apa itu ya yang kita lakukan sebelum nge-gym itu ya. Ya pokoknya makanan yang kalorinya gede ya, kalorinya besar, kamu makan kalorinya besar, itu rata-rata saya lakukan sebelum gym. 1 jam sebelum nge-gym, saya makan itu. Gitu. Ya, kalau sudah nge-gym, ya Pak, kalau selesai nge-gym, saya makan ya, sop kaki kambing, sate ayam, sate kambing. Sate kambing pasti ada lemaknya saya makan. Itu kalau saya habis nge-gym makanannya begitu. Atau sop konro, soto Betawi, atau ikan bakar.
Nah itu saya makan itu setelah nge-gym. Saya makan itu. Itu. Dimsum makan saya. Dimsum makan. Ceker ayam itu saya paling suka. Dimsum itu. Ya. Mau sebulan kalau memang itu ndak ada unsur gulanya. Maksudnya ndak ada unsur gula itu yang tepung-tepungan itu. Jajan-jajanan, kue-kuean. Ya. Cemilan-cemilan. Ya gas aja. Kan dimsum kan ada banyak tipenya. Ya. Kepala ayam ada. Kepala ayam saya pasti habiskan lehernya sama otaknya saya makan. Terus kemudian dimsum udang ada, dimsum cumi ada, dimsum ikan juga ada, dimsum ceker ayam ada, daging ada. Ya itu makan itu aja, itu dimsum itu enak itu. Ya, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita memakan lebih banyak yang berhubungan dengan gula-gulaan itu. Tidak ada masalah sebetulnya. Ya Pak, mau terus-menerus juga tidak apa-apa itu. Seminggu juga tidak masalah. Gitu. Tapi ya jangan kalau dimsumnya tepung ya jangan Pak. Karena itu resiko. Kita udah membersihkan pembuluh darah dengan susah payah, terus kita kotori lagi dengan itu. Dan kita membiarkan itu numpuk di bawah kulit kita menjadi cadangan energi. Ya jangan, rugi kita. Ya, kita udah susah-susah tidak sarapan dan tidak makan malam untuk melancarkan pembuluh darah kita supaya oksigen tersuplai dengan baik, supaya darah tersuplai dengan baik, supaya pembuluh darah lancar. Tapi kemudian kita rusak dengan makanan kita seperti itu, ya sayang banget. Kalau saya sih enggak banget. Ya, boleh tanya sama istri saya. Saya makan jajanan ketika di jalan makan enggak makan. Tapi jajanan itu bisa saya tolak. Saya enggak makan. Karena saya lebih menjaga pembuluh darah saya bersih ketimbang saya harus makan jajanan terus. Kayak gitu ya. Itu penting sekali karena semua kontrolnya kan ada di dalam diri kita. Contohnya, saya udah makan berapa tadi? Udah makan 1, ya 2. Oh 2 boleh. Istri saya bilang, 1 lagi? Enggak. Saya pasti bilang begitu. Karena apa? Karena lambungmu itu butuh 4 jam untuk dikosongkan. Butuh waktu 4 jam untuk dikosongkan lambungmu. Sehingga kamu bisa mengontrol pankreasmu itu, lambung itu butuh 4 jam dikosongkan dan kemudian insulin butuh 4 jam diturunkan. Makanya kamu sendiri yang harus mengontrol semuanya itu, bukan saya. Ya, bukan tetanggamu, bukan penjual, bukan. Kamu sendiri, saya sendiri yang harus mengontrolnya. Gitu. Sehingga kita memiliki badan itu ya kita yang ngatur, bukan orang lain yang ngatur. Ya, itu. Makanya apa itu statement yang diucapkan sama itu? Donatur apa? Donatur dilarang. Donatur dilarang ngatur. Apa, Bro? Itu statementnya cewek-cewek yang jual tempe itu loh. Ya, donatur dilarang ngatur. Bukan donatur dilarang ngatur ya gitu ya. Bukan donatur dilarang ngatur. Ya, karena tubuhmu adalah kamu yang bertanggung jawab. Ya Pak Hermawan ya. Kita sendiri yang bertanggung jawab. Sama seperti kekayaan, sama seperti kesehatan, sama seperti sukacita, sama seperti kebahagiaan. Kamulah yang memutuskan. Saya yang memutuskan untuk bahagia, bukan orang lain. Saya yang memutuskan untuk saya kaya, bukan orang lain. Saya memutuskan untuk saya sehat, bukan orang lain. Gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab, diri kita, bukan donatur yang ngatur. Ya, gitu ya Pak. Monggo silakan kalau memang itu dimsumnya adalah ikan, daging, telur, seafood, sikat aja, tidak ada masalah. Selama tidak dimakan pakai nasi, itu sudah cukup kebutuhan karbo kita. Kalori kita udah cukup banget. Gitu kira-kira Pak Hermawan. Ya. Gitu Pak. Sehat selalu Pak.